istrinya Mas ngajak ngobrol, dia nggak minat untuk ngobrol sama istrinya, benar? Dia nggak minat. Ada suami seperti itu. Kenapa? Dia menciptakan kondisi seperti dia tidak menjadikan istrinya sebagai teman ngobrol. Dia tidak menjadikan istrinya sebagai tempat curhat. Seharusnya dia jadikan istrinya sebagai tempat curhat, sebagai tempat ngobrol. Akhirnya apa? Istrinya mau ngobrol dia cuekin. Ini banyak seperti ini dan banyak istri yang mengeluh. Kenapa dia? Ada apa? Ada apa? Cepat-cepatan. Gata-gata. Kasihan istri tersiksa. Tersiksa. Gimana nggak tersiksa kalau sama teman-temannya? Dan ini banyak berkorban demi teman, korban waktu demi teman-temannya, korban duit demi teman-temannya, ngajak traktir teman-temannya. Waktu istrinya minta kalung nggak dibeliin. Nah, terus bagaimana Anda mau bahagia di rumah? Bagaimana Anda bisa menjaga mawaddah dan rahmah, cinta kasih yang Allah telah anugerahkan kepada Anda di rumah, sementara istri dan anak-anak tidak Anda perhatikan, kebahagiaan tidak Anda perhatikan di keluarga. Maka saya katakan sekarang kita rubah cara berpikir kita, bahwasanya lelaki yang terbaik di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Kalau Anda merasa senyum kepada teman itu berpahala, dan itu sabda Nabi SAW, tabassumuka li akhika sadaqah. Senyumanmu kepada temanmu, kepada saudaramu sedekah. Maka kepada istri lebih utama. Kepada istri lebih utama untuk Anda baiki. Saya ingat kaidah bahwasanya orang yang terdekat kepada kita, yang punya jasa kepada kita, mereka yang lebih utama untuk kita baiki. Sebab istri sudah berjasa. Istri sangat besar jasanya kepada kita. Dia yang mengandung anak-anak kita, dia yang mengurus anak-anak kita, dia yang apa lagi? Ya, mengurus, ya, mencuci piring kita, ya, yang memperhatikan tempat tidur kita, ya, semuanya dia lakukan. Nah, jasa dia sangat besar. Oleh karenanya, kalau Anda berpikir saya senyum kepada teman berpahala, maka kepada istri lebih utama. Kalau Anda merasa bercanda dengan teman-teman dalam rangka meningkatkan hubungan berpahala, maka dengan istri lebih utama. Lihat bagaimana Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis dalam Sahih Al-Bukhari, bab as-samr fil ilm, bab tentang begadang karena nuntut ilmu. Begadang karena nuntut ilmu berpahala. Begadang malam hari ini tidak makruh hukumnya, tidak dianjurkan, karena buat orang terkadang lalai dari sholat malam, lalai dari baca Quran di malam hari. Tetapi kalau begadang untuk nuntut ilmu tidak jadi masalah. Ternyata dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari apa? Hadis Ibnu Abbas, bitu inda khalati Maimunata fatahaddatsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a ahli sa'atan tsumma raqada. Kata Ibnu Abbas, aku nginap di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan istrinya beberapa saat sebelum tidur, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Ternyata bincang-bincangnya Nabi dengan istrinya, ya, ini dianggap kedudukannya seperti nuntut ilmu menurut Imam Al-Bukhari. Sebagaimana nuntut ilmu, begadang karena nuntut ilmu dapat pahala, demikian juga begadang gara-gara ngobrol dengan istri juga dapat pahala. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari menyebutkan tentang bab begadang karena ilmu, yang dia bawakan bukan hadis tentang begadangnya sahabat, tetapi tentang Rasulullah SAW ngobrol dengan istrinya, pembicaraan keluarga, itu juga berpahala sebagaimana Anda nuntut ilmu. Makanya antum jangan merasa ngobrol sama istri nggak dapat pahala. Dapat pahala. Istri juga butuh perhatian. Ya, jadi tunggu antum dari kapan pulang dari kantor, kemudian atau langsung tidur tidak ngobrol, nah ini maka kita tidak menciptakan kebahagiaan di rumah. Maka saya ingatkan, ciptakan kebahagiaan di rumah, dan kebahagiaan di rumah adalah prioritas. Kalau ada teman ngajak kita, sementara kita sudah janji sama anak-anak, sudah janji sama istri, kita batalkan janji tersebut. Enggak, saya punya janji sama istri, sama anak-anak. Kenapa? Karena itu merupakan prioritas. Ini mobil kedua yang perlu ditahdir, ya. Pick up hitam KT8087LA, macet total, orangnya marah-marah. Tolong diperhatikan, saya dapat pahala ini. Pick up hitam KT8087LA, macet total, orangnya marah-marah. Ini sudah dua, mudah-mudahan nggak ada mobil ketiga. Baik, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, agar meningkatkan keharmonisan rumah tangga suami istri, ya, perkara yang sering kita dengar yaitu jangan hanya mengingat kesalahan istri. Istri wanita itu seperti rembulan, ada kebaikannya, ada kekurangan. Rembulan pun demikian, tatkala dia bersinar, antum melihat tidak semuanya wajah rembulan itu bersinar. Ada bagian hitam di rembulan tersebut. Ada bagian-bagian tidak menyinari, mengeluarkan apa? Memancarkan cahaya. Demikian juga istri kita tidak sempurna, pasti ada kekurangannya. Dan ini sudah diingatkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Muslim.
Kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Janganlah seorang lelaki mukmin membenci seorang wanita mukminah. Perhatikan hadis ini ya. Kata Nabi SAW, janganlah seorang lelaki mukmin membenci seorang wanita mukminah. Kalau dia membenci satu perangai dari wanita mukminah tersebut, maka dia akan ridha, dia suka dengan perangai-perangai yang lainnya. Rasulullah SAW maksud hadis ini, para ulama menjelaskan, maksudnya berbicara tentang suami dan istri. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengungkapkan dengan bahasa la yafraq zaujun zaujatahu. Rasulullah SAW tidak mengatakan jangan seorang suami benci kepada istrinya. Tetapi Rasulullah SAW menggunakan ibarat jangan seorang lelaki mukmin benci kepada wanita mukminah. Kenapa? Rasulullah SAW ingin mengingatkan bahwasanya yang melakukan hal ini seorang mukmin. Seorang mukminlah yang mengingat kebaikan apa? Istrinya. Maka Rasulullah SAW menggunakan ibarat mukmin. Janganlah suami yang mukmin benci kepada istrinya yang mukminah. Kalau dia melihat perangai yang buruk dari istrinya, maka dia ingat perangai-perangai yang baik daripada istrinya, sehingga dia tidak jadi membenci apa? Istrinya. Nah, istri kita punya kekurangan. Namun tugas kita jangan kita hanya mengingat kekurangan tersebut, ingat kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Dan ini juga dalil bahwasanya wanita pun demikian. Seorang wanita jangan melupakan kebaikan-kebaikan suaminya, yang dia ingat hanya kesalahan-kesalahan suaminya. Ini sifat dasar wanita. Ini telah diingatkan oleh Nabi SAW. Wanita yang sering demikian, yang sering melupakan kebaikan-kebaikan apa? Suaminya. Sebagian dalam hadis tatkala Rasulullah SAW khutbah Id, kemudian Rasulullah SAW maju mengkhususkan khutbah kepada para wanita. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam. Wahai para wanita, bersedekahlah. Sungguhnya kalian adalah penghuni neraka jahanam yang paling banyak. Ada seorang wanita berdiri, 5 ya Rasulullah. Kenapa demikian wahai Rasulullah? Kenapa kami para wanita yang paling banyak di neraka? Kata Rasulullah SAW, li'anna kunna takfurnal ashir wa takthurnal la'nah. Karena kalian suka ingkar terhadap kebaikan suami dan kalian suka melaknat, suka mengumpat. Ini yang menyebabkan para wanita banyak di neraka jahanam. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kalau seandainya kalian, salah seorang dari kalian wahai suami, berbuat baik kepada istrinya sepanjang umurnya, ad-dahr di sini ada yang mengartikan setahun, ada yang mengatakan sepanjang umur, selalu berbuat baik kepada istrinya, thumma ra'at minka syai'an, tahu-tahu istrinya melihat keburukan darimu satu saja, maka dia akan berkomentar dengan mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Dan ini ucapan-ucapan yang sering diucapkan oleh istri. Hati-hati para wanita. Inilah ucapan-ucapan yang mengingkari kebaikan suami dan menyebabkan anti-anti masuk dalam neraka jahanam. Contoh, suami mungkin salah, melakukan kesalahan, dan pasti seorang suami melakukan kesalahan. Tahu istrinya kemudian marah mengatakan, wahai suamiku, kau tidak pernah mencintaiku selama ini. Subhanallah. Bagaimana tidak pernah mencintaimu? Anak kita sudah 5. Ini anak dari mana semua ini? Kalau tidak pernah cinta. Jadi istri terkadang lupa, saking dia emosi dia mengatakan demikian, kau tidak pernah mencintaiku selama ini. Ya, kecintaanmu kepadaku hanyalah kemunafikan misalnya. Misalnya. Jadi maksud saya, hati-hati dengan perkataan seperti ini. Kau tidak pernah belikan saya hadiah, misalnya. Tidak benar seperti ini. Gimana tidak pernah belikan hadiah? Kau tidak pernah perhatian sama saya. Gimana tidak perhatian? Badanmu sekarang udah gemuk. Dari mana bisa gemuk? Kalau nggak saya perhatikan. Intinya, hati-hati. Tatkala kita emosi, boleh kita marah selama wajar. Jangan sampai ungkapkan ungkapan-ungkapan yang mengingkari kebaikan suami kita selama ini. Itulah ungkapan-ungkapan yang menjerumuskan dalam neraka jahanam. Yang kata Nabi SAW, fa inna kunna takfurnal ashir. Kalian paling banyak masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena kalian suka mengingkari kebaikan suami. Nah, kalau wanita sifatnya demikian, maka dirubah. Lelaki juga jangan seperti wanita. Sebagian lelaki seperti wanita, yang dilihat hanya kesalahan istrinya. Dia lupa dengan kebaikan-kebaikan apa? Istrinya bikin marah, kemudian dia lupa bahwasanya istrinya sudah berjuang. Istrinya telah dia ambil dari rumah ibunya. Terkadang seorang wanita tinggal bersama ibunya, ada pembantu di rumahnya, hidup dengan tentram, hidup manja, kemudian dia nikahi, dia ambil istrinya, bawa ke rumah, suruh ngurus dia, ya. Suruh ngurus tempat tidurnya, suruh cuci piringnya, suruh cuci bajunya, suruh ngandungi anaknya, setelah itu diomelin. Ya, kalau ente bayar pembantu nih mahal ini. Ente bayar dia sebagai pengurus tempat tidur ente bayar dia sebagai pakai pakaian ente bayar dia sebagai pencuci apa? Cuci baju ente.
kemudian ente berbuat buruk kepada dia, ini tidak benar. Seorang laki ingat kebaikan-kebaikan apa? Istrinya. Nah, ini sifat seorang mukmin. Maka Anda ingin tahu jika Anda seorang suami mukmin atau tidak? Lihat hal ini. Kalau istri Anda melakukan kesalahan, lantas Anda lupa dengan kebaikan-kebaikannya, berarti Anda bukan seorang mukmin. Karena Rasulullah SAW mengatakan la yafraq mu'minun mu'minah. Seorang suami beriman tidak boleh membenci apa? Istrinya yang beriman. Kalau dia melihat istrinya punya perangai yang buruk, dia akan mengingat perangai yang baik yang lain dari istrinya. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang bisa meningkatkan keharmonisan rumah tangga, perkara yang berapa ini? Yang ketiga, yaitu ya, biasakan mengalah dalam urusan rumah tangga ya. Kalau apalagi sudah terjadi perdebatan, seorang suami mengalah sama istrinya, istri pun demikian berusaha mengalah sama suaminya. Jangan ikut ego ya. Kita ingat hadis Nabi SAW, terkadang kita benar tapi kita mengalah demi keharmonisan rumah tangga. Apa kata Nabi SAW? Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di atas kebenaran. Ini berlaku misalnya seorang dengan temannya lagi bicara atau perdebatan dalam suatu permasalahan, dia benar, dia yakin dia benar, tapi kalau dia teruskan akan terjadi patah hati, ribut, marah, kemudian akhirnya tidak lagi berteman, akhirnya dia ngalah, dia dapat pahala, bahkan dijamin surga oleh Nabi SAW. Nah, kalau sama teman demikian, apalagi dengan istri. Kalau istri sudah berdebat, sudah kita ngalah. Dan saya ingatkan kepada para suami, terutama kita ngalah kepada istri dalam urusan-urusan dalam rumah. Ya, misalnya ingin beli apa namanya, sofa, ingin beli kursi. Kita istri mengatakan, Mas, saya ingin beli kursi itu warna apa? Warna ungu. Waduh, kita ngalah aja deh. Padahal kita sukanya warna hitam misalnya. Dia ingin warna ungu, maka kita ngalah. Kenapa? Karena yang paling menikmati dalam rumah itu istri kita. Kita sering di luar rumah, yang nanti bersihkan kursi, yang nanti bersihkan lantai, semuanya istri kita. Maka kalau dalam urusan rumah, mending kita mengalah. Misalnya istri mengatakan pingin kamar modelnya seperti ini, ya ngalah. Itu urusan, karena istri yang paling sering apa? Di rumah. Tidak perlu kita debatkan, kemudian kita ribut gara-gara masalah sepele dalam rumah. Demikian juga istri, kalau sudah masalah luar, ya, misalnya suami mengatakan saya ingin punya rumah di sana, maka istri mengalah. Istri mengalah karena ini keputusan suami. Jadi jangan bersikeras. Kalau sudah jadi perdebatan, maka hendaknya saling mengalah di antara suami dan istri. Ingat sabda Nabi SAW, aku menjamin surga di pinggiran, aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di atas kebenaran. Perkara yang keempat di antara yang menjaga keharmonisan rumah tangga dan meningkatkannya adalah saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah. Rasulullah SAW mengatakan, tahadu tahabu. Salinglah beri hadiah di antara kalian, maka kalian akan saling mencintai. Nah, kalau kita ingin istri kita lebih sayang kepada kita, belikan hadiah buat dia. Jangan pelit sama istri. Jangan pelit sama istri. Saya ulangi, istri adalah orang di antara orang yang paling utama kita baiki. Ya, setelah orang tua kita yang paling utama kita baiki adalah istri kita dan anak-anak kita. Salah kalau seorang baik sama temannya, baik sama orang lain, tapi istri tidak dia perhatikan, anaknya tidak dia perhatikan. Ini salah seperti ini. Oleh karenanya belikan hadiah buat istri. Kalau dapat rezeki, dapat gaji, belikan. Bulan ini belikan apa? Belikan anting. Bulan depan lagi belikan yang satunya. Nanti bulan depan lagi, Mas, ini dong belum ada, nggak bagus ya, belikan lagi kalung. Bulan depan lagi belikan apa? Hidung misalnya. Tapi jangan diperlihatkan ke orang lain ya. Buat suami aja, ini jadi masalah. Bulan lagi, Mas, kaki dong, ya, gelang kaki. Belikan. Kalau antum ada rezeki, nggak ada masalah, nggak ada salah, nggak ada salah. Berikan buat antum pun yang menikmati, dia cantik, dia indah, ya, dia mempesona, yang nikmati adalah antum, dan dia akan semakin cinta sama antum. Kalau antum pelit ya repot. Oleh karenanya saling memberikan hadiah. Istri pun berusaha memberikan hadiah buat suaminya. Kalau suaminya kasih uang jajan misalnya, dia simpan sebagian untuk belikan sedikit, meskipun belikan songkok buat suami. Ini songkok buat saya belikan kamu kalung, kamu belikan saya songkok, ya itu semua. Nggak jadi masalah. Yang penting saling memberikan hadiah. Berikan baju buat apa? Suami, ini pilihan istriku, subhanallah. Ada teman punya jam. Saya bilang, kamu mau jam saya ini jam ada waktu sholat. Saya mau kasih buat dia. Jam ini saya mau kasih. Kata teman saya, enggak, ini kenangan, Ustaz, enggak bisa. Kenapa? Jadi
istrinya, dia tidak mau terima. Kenapa? Karena ini hadiah dari apa? Dari istrinya, dia tidak mau lepaskan. Karena istrinya senang kalau dia pakai jam tersebut. Contohnya saya tidak suka pakai cincin, saya nggak suka. Tapi ini yang belikan siapa? Istri, ya saya pakai terus. Mau dibilang terpaksa, ya terpaksa juga. Tapi ya gimana? Karena saya tahu dia suka kalau saya pakai apa? Cincin. Padahal saya nggak suka pakai cincin. Saya nggak suka. Saya pun nggak suka pakai jam. Tapi dia yang ngantar saya, dia yang belikan jam nih, pakai nih jam tuh. Ya, meskipun duit saya yang beli, cuma. Jadi mau saya saling berikan hadiah antara suami istri, maka ini menumbuhkan rasa cinta. Antum aja belikan baju, misalnya baju tidur, belikan buat istri. Belikan yang dia sukai warna apa, belikan. Intinya saling beli hadiah, maka akan menimbulkan saling cinta kasih, dan jangan pelit-pelit sama istri. Kalau ada rezeki, belikan istri. Antum baiki dia sedikit, dia akan berbuat baik banyak kepada antum. Baik, yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima, hendaknya mudah memaafkan. Mudah maafkan pasangan. Kalau pasangan kita salah, kita maafkan. Istri kita salah, kita maafkan. Suami kita salah, maka kita maafkan suami kita. Dan kita terima uzur dari pasangan kita. Jangan suka emosi sama pasangan. Oleh karenanya, di antara ciri wanita penghuni surga, kata Nabi SAW, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian yang menghuni surga? Kata Rasulullah SAW, al-wadudul waludul a'ud, yaitu seorang wanita penghuni surga, seorang istri yang dia al-wadud, dia berusaha mencintai suaminya dan dia berusaha menarik hati suaminya untuk mencintainya. Al-walud yaitu seorang wanita yang subur. Kemudian al-a'ud, ini yang perlu kita perhatikan. Kata Nabi SAW, di antara ciri penghuni surga, wanita penghuni surga, al-a'ud. Siapa al-a'ud? Itu yang senantiasa kembali. Kata Nabi SAW, alladhi idza ghadiba zawjuha ja'at. Itu jika suaminya marah, maka dia pun segera datang. Hatta tad'a yadaha ala yadihi, yada'a fi yadihi. Maka dia pun meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Wa taqul, kemudian dia berkata, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Saya tidak bisa tidur sampai kau maafkan saya. Ini ciri wanita penghuni surga. Kalau dia salah, dia segera datang kepada suaminya, lantas dia mengambil tangannya, kemudian dia mengatakan, wahai suamiku, saya tidak bisa tidur sampai kau maafkan saya. Jadi saya katakan, seorang wanita kalau dia salah segera minta maaf. Jangan dia tunda-tunda minta maaf kepada suaminya. Jadi masalah, wanita ini memiliki sifat egois, ya, tidak mau minta maaf. Meskipun dia salah, dia ingin suaminya yang minta maaf. Benar atau tidak, Bapak-bapak? Benar. Ibu-ibu? Jadi meskipun dia salah, dia mau suaminya yang apa? Minta maaf. Kayak ada ego, apa salahnya dia minta maaf? Padahal suami itu sangat mudah untuk memaafkan kalau istrinya apa? Minta maaf. Suami itu sangat mudah maafkan. Kenapa? Dia tahu istrinya mengakui kesalahan. Dan dia punya hati yang sangat lembut, mudah untuk memaafkan istrinya. Tapi istri minta maaf susah. Istri minta maaf apa? Susah. Bahkan kalau misalnya dia lagi marahan sama suaminya, dia usir suaminya, pulang, pergi kamu, jangan masuk ke rumah. Begitu suaminya pergi, dia sedih hati. Suami saya pergi. Dia lihat telepon, kapan ditelepon sama suaminya. Padahal dia sayang, cuma egonya membuat dia mengusir apa? Aku tidak mau lihat kamu pergi. Padahal dia sayang. Nah, suaminya pergi, dia rindu kapan ditelepon. Begitu ditelepon, dia mau angkat, egonya naik lagi. Enggak, matiin aja. Padahal dia pengen angkat. Cuma dia egonya dia enggak lah. Tunggu suami telepon lagi. Dia mau angkat tapi dia punya ego, dia enggak mau. Padahal dia sayang sama suaminya. Begitu suaminya datang, sudah 3 hari enggak pulang-pulang, dia sedih. Suaminya datang hari ketiga, ketuk pintu, "Assalamualaikum," bahagia. Tapi egonya datang, "Kapan kamu pulang?" Padahal dia sudah rindu dari tadi. Oleh karenanya, ya, suami harus paham tentang sifat wanita ini. Suami itu, istri maunya apa? Istri itu maunya ini bukan tahdir, ini peringatan. 9 menit lagi salat isya, ya. Jadi istri maunya kita mengalah. Istri maunya kita mengalah. Tapi saya katakan, istri penghuni surga adalah mudah untuk meminta maaf, ya. Mudah untuk meminta maaf. Suami pun demikian. Suami kalau kita lelaki salah, segera minta maaf kepada istri. Jangan ragu-ragu, istriku, saya mohon maaf, saya minta maaf. Meskipun istri kita cuek-cuekin, kita segera minta maaf. Dan saya ingatkan kepada laki maupun wanita, ada model-model orang yang mereka susah untuk mengatakan saya minta maaf. Kenapa? Karena ada egonya. Tetapi
Kalau kita tahu tipe istri kita atau tipe suami kita sulit minta maaf, maka jangan tunggu dia minta maaf dengan lisannya, jangan. Nggak akan berjalan kalau begitu caranya. Kenapa? Dia tidak bisa pandai untuk minta maaf. Nah, yang penting kita lihat sikap dia sudah berubah, maka itu berarti dia minta maaf. Contohnya, seorang suami bersalah terhadap istrinya, istrinya ngambek. Dan suami ini tahu dia bersalah, dia sulit untuk minta maaf sama istri. Istriku maafkan aku, susah. Dia merasa laki-laki ngapain minta maaf sama perempuan. Ada suami seperti itu. Saya laki-laki ngapain minta maaf sama perempuan. Tapi akhirnya dia merasa bersalah. Dia tidak mampu untuk minta maaf kepada istrinya. Tapi kemudian dia telepon istriku, pakai baju mau kita makan di luar. Makan di warung apa tadi Pak? Makan di restoran. Nah, itu berarti suaminya minta maaf. Tapi minta maafnya ngajak makan keluar. Maka istri jangan, enggak, kamu minta maaf dulu. Jangan, sudah kalau dia suruh ajak keluar makan, sudah keluar aja. Sudah, itu berarti suami minta maaf. Jangan tunggu dia mengatakan, maafkan saya. Tidak semua lelaki bisa demikian. Demikian juga wanita, apalagi yang paling susah minta maaf. Kalau istri kita marah sama kita, ternyata dia tahu dia salah. Ngambek sudah 2 hari, 3 hari tidak mau ketemu kita. Pada hari keempat dia datang, dia pijit-pijit kaki kita. Berarti suamiku saya minta maaf sebenarnya. Sebenarnya pijit-pijit kaki itu artinya apa? Saya minta maaf, cuma dia tidak bisa mengungkapkan. Kenapa? Ego ada dalam dirinya. Maka kita tidak usah berharap sudah istri kita sudah mijit kaki, sudah bikinkan teh, ya udah berarti dia minta maaf, maka maafkanlah dia. Karena tidak semua orang pandai untuk mengungkapkan apa? Saya minta maaf. Dan suami yang baik dan istri yang baik mudah memaafkan pasangannya. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang keenam, untuk meningkatkan keromantisan atau keharmonisan hubungan rumah tangga suami istri, perbanyak melakukan hal-hal yang romantis. Ini yang kurang kita pelajari, terutama orang-orang yang ngaji. Saya ketemu dengan teman saya baru nikah, akhirnya cerai sama istri. Kenapa? Ustaz, dia tidak bisa romantis sama saya Ustaz. Saya pulang dari kantor dia cuma diam-diam aja. Padahal saya inginkan disambut, kemudian mungkin dicium kening saya. Dia tidak bisa melakukan demikian Ustaz. Kenapa? Wanita ini mungkin ngaji terus, nggak pernah belajar romantis. Dia nggak tahu cara romantis. Mereka perlu belajar. Kalau di Arab Saudi ada daurah. Saya bilang di Arab Saudi itu sebelum laki-laki dan perempuan menikah dibuat daurah tentang rumah tangga. Diajari supaya mereka bisa hidup dengan apa? Dengan romantis dan bisa indah kehidupan mereka. Karena perlu belajar. Apalagi malu-malu. Suami malu-malu, perempuan malu-malu. Ya akhirnya apa? Nggak ada romantis sama sekali. Padahal kita dianjurkan untuk berbuat hal-hal yang romantis agar istri semakin cinta, suami pun semakin cinta. Dan ingat, meningkatkan keharmonisan rumah tangga dituntut dalam syariat. Ya sederhana saja. Seperti istri kita mungkin tidur, tahu-tahu selimutnya kebuka. Ya antum ambillah selimutnya tutup. Kan indah itu. Meskipun dia bangun, dia pura-pura tidur, biarin aja. Dia ingat subhanallah suami. Antum cium keningnya. Antum elus-elus apa? Rambutnya, jangan elus-elus jerawatnya, jangan. Rambutnya antum elus-elus. Ya, Masya Allah suami saya Pak. Perhatian, itu indah, itu dapat pahala. Antum kira elus-elus ini dapat pahala? Dapat pahala. Antum mau keluar rumah cium tuh istri. Rasulullah SAW dalam Sunan Abi Dawud sebelum keluar ke masjid beliau mencium apa? Istrinya. Apa antum pernah melakukannya? Saya tanya sama antum. Wahai antum-antum ini yang berjenggot-jenggot ini, antum melakukan demikian atau tidak? Katanya sunnah Nabi SAW. Romantis. Rasulullah SAW sebelum ke rumah cium apa? Istrinya. Ustaz, saya dulu lakukan satu waktu masih pengantin baru. Sekarang udah nggak pernah. Untuk pengantin baru aja. Sekarang sudah nggak pernah. Ya, akhi, apakah itu? Ini menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau lihat bagaimana romantisnya Nabi, sering saya sampaikan dalam banyak pengajian. Bagaimana romantisnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mandi bareng sama istrinya. Aisyah mengatakan, kuntu aktasilu ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun fa yubadiruni hatta aqula lahu da'li. Aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berdua dalam kondisi junub dari satu tempat air. Fa yubadiruni, maka Rasulullah sallallahu melombaiku mengambil air. Jadi Rasulullah sallallahu waktu mandi junub bersama Aisyah, dia mencandai Aisyah. Dia ambil air cepat melombai Aisyah sampai Aisyah mengatakan, "Ya suamiku, tinggal sisakan air buatku, sisakan buat air buatku." Jadi mandi bareng dan bercanda dalam mandi tersebut. Antum jangan mandi bareng sama istri kemudian diam-diam mandi sendiri. Itu tidak romantis kalau begitu. Jadi mandi bareng sama istri, udah anak-anak suruh main di luar, ente mandi sama istri. Bercanda. Sebagaimana benar Nabi SAW bercanda dengan apa? Istri. Sunnah Nabi SAW yang ditinggalkan oleh banyak orang-orang yang berjenggot. Sunnah Nabi SAW.
Ya, kita akan gimana? Ada orang tidak ngaji tapi menjalankan sunnah Nabi, kita harusnya lebih utama menjalankan apa? Sunnah Nabi SAW. Kita aja istri kita mandi bareng. Jangan usah malu-malu. Mas, kamu sudah tua, mas macam-macam aja. Sunnah Nabi. Nabi umur 60 lebih mandi bareng sama istrinya. Jangan malu. Laksanakan ya. Laksanakan. Ya, bagaimana nanti mandi bareng, kemudian air mandi bareng siram-siraman, maka seluruh dengki, seluruh kejengkelan akan gugur bersama gugurnya air-air tersebut. Indah atau tidak? Ya, antum nggak lakukan, antum nggak tahu. Oleh katanya, lakukan sunnah tersebut ya, jangan ragu-ragu. Azan ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah habis sholat isya, kita lanjutkan lagi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.